Video detik-detik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro diserbu pegawai sendiri pada Senin 20 Januari 2025 viral di media sosial. Satrio diserbu ratusan aparatur sipil negara ASN saat tiba di kantornya pada Senin pagi. Dalam aksinya, puluhan pegawai Kemendikti-Saintek mengecam pemecatan para pegawai. Mereka terlihat kompak mengenakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk berisi tuntutan. Dalam video tersebut, mobil Satrio langsung melaju ketika ratusan ASN menyoraki dan mengejarnya. Bahkan mobil Satrio berplat RI25 sempat dikepung hingga sulit keluar dari basement gedung kementerian. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendikti-Saintek adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti-Saintek. Suwitno mengatakan, seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Mereka kompak membawa spanduk bertuliskan Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar dan main pecat. Selain itu mereka juga membentang spanduk bertuliskan institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Ada juga spanduk bertuliskan kami ASN dibayar negara, bekerja untuk negara bukan babu keluarga. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Jadi barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikti-Ristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih beberapa. Mungkin bisa dipecat gara-gara hal sepele gitu. Ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungkin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya gitu. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu?
Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Ibu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Oh, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih Di Bu? Pemarang itu apa tuh? Iya. Tadi di spanduk. Iya. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi emang menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang bukan? lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor-vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.